Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amandendra Putri dengan NIM 102425064. Nama saya Abdullah Fakhazi, NIM saya 102425058. Saya Andika Chandra Wijaya dengan NIM 102425062. Saya Betaref Santinggul Tom dengan NIM 102425063. Saya Raya Arianda Sihaan dari kelompok 5, NIM saya 102425057. Saya Nabila Putri Ramadhani dengan NIM 102425066. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Manajemen pemesanan makanan pada warung nasi rames di kantin Universitas Pertamina. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari manajemen pesanan dan pengelolaan dapur. Manajemen pesanan dan pengelolaan dapur merupakan aspek penting dalam operasional sebuah restoran. Pengelolaan yang baik akan mendukung kelancaran sistem pelayanan, mulai dari penerimaan pesanan hingga makanan siap disajikan kepada konsumen. Efisiensi dalam manajemen pesanan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan serta tingkat kepuasan pelanggan. Kantin Nasi Rames di Universitas Pertamina merupakan salah satu unit usaha yang melayani kebutuhan konsumsi mahasiswa dan sivitas akademika. Tingginya volume pesanan, terutama pada jam sibuk, menuntut adanya sistem manajemen pesanan dan dapur yang terorganisasi dengan baik. Apabila alur pesanan tidak berjalan serta efektif, maka dapat terjadi berbagai permasalahan seperti kesalahan input pesanan, keterlambatan penyiapan, serta kurang optimalnya koordinasi antar tim. Selain itu, koordinasi antar bagian pemesanan dan dapur memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran operasional restoran. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar tim dapat menghambat proses kerja dan menurunkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen yang tepat untuk meningkatkan koordinasi tim dan meminimalkan hambatan yang terjadi dalam proses pemesanan. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk membahas efisiensi proses manajemen pesanan hingga makanan siap dikirimkan kepada kantin Nasi Rames di Universitas Pertamina sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Rumusan masalah dari efisiensi manajemen proses pemesanan di kantin Nasi Rames di Universitas Pertamina. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah di dalam penulisan ini adalah: yang pertama, bagaimana alur manajemen pemesanan yang diterapkan kantin Nasi Rames Universitas Pertamina di dalam kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua adalah hambatan apa saja yang sering terjadi di dalam proses input dan pengelolaan pesanan. Yang ketiga adalah bagaimana strategi yang diterapkan oleh koordinasi tim agar proses pemesanan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara teori dari KRS yang kami buat bersama-sama di kelompok 5. Baik, poin nomor 1, terdapat manajemen operasional restoran. Manajemen operasional restoran merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas operasional yang bertujuan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman secara efisien serta sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Pada poin 2.1 ini, kami menemukan dan melakukan wawancara kepada salah satu tokoh yang melaksanakan jual beli di kantin Universitas Pertamina. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa manajemen operasional restoran sepenuhnya itu dirancang oleh pemilik restoran tersebut. Poin 2.2. Manajemen pesanan atau order management. Manajemen pesanan adalah sistem atau proses yang mengatur penerimaan, pencatatan, pemrosesan, hingga penyampaian pesanan kepada pelanggan. Pada order management ini, kami menemukan bahwa yang melakukan pencatatan dan melakukan pemberian makanan itu dilakukan oleh satu orang di kedai usaha tersebut. Biasanya, manajemen pesanan dilakukan oleh pihak kasir. Poin 2.3. Alur proses pemesanan makanan. Penerimaan pesanan oleh kasir atau petugas pemesanan, pencatatan pesanan secara manual atau digital,
penyampaian pesanan ke bagian dapur, proses pengolahan makanan oleh tim dapur, penyajian atau pengambilan pesanan oleh pelanggan. Pada poin 2.3 ini, alur proses pemesanan makanan yang kami temui cukup simpel. Contohnya dari pembeli datang untuk menanyakan ketersediaan barang, lalu pembeli akan menyetujui hal tersebut, penjual akan mencatat makanan tersebut dan segera membuatnya, lalu dilakukan pembayaran oleh si penjual, lalu makanan tersebut siap disajikan, lalu pembeli akan mengambil makanan tersebut dan menikmatinya. Poin 2.4, pengelolaan dapur, kitchen management. Pengelolaan dapur merupakan bagian dari manajemen operasional pada poin 2.1 tadi yang berfokus pada pengaturan aktivitas produksi makanan. Teori yang kami dapat adalah kitchen management dilakukan oleh pihak yang sama yang mengatur manajemen operasional restoran, yaitu pemilik toko tersebut. Poin terakhir, koordinasi dan komunikasi tim. Koordinasi tim adalah proses penyelesaian tugas dan tanggung jawab antar individu atau bagian dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah komunikasi dari pihak penjual kepada pihak chef atau yang memasak dan menyiapkan makanan tersebut, juga pihak kasir. Dari yang kami temukan kemarin, hasil wawancara tersebut adalah komunikasi tim dilakukan secara verbal dengan bahasa santai sehari-hari. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari teori yang kami dapati adalah dari proses manajemen operasional restoran yang berlaku di kantin Universitas Pertamina adalah oleh satu pihak, yaitu pemilik dari kedai tersebut, yang juga mengambil bagian sebagai kasir, tetapi memiliki satu orang karyawan lagi sebagai chef atau tukang masak. Lalu, dari alur proses pemesanan makanan, yang kami dapati adalah hampir rata-rata menerapkan cara yang sama, yaitu pencatatan pemesanan secara manual. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengambilan data. Metode pengambilan data pada judul karya tulis ini dilakukan dengan wawancara langsung. Wawancara dilakukan kepada Ibu Fitri selaku pemilik salah satu usaha nasi rames di kantin Universitas Pertamina. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada peran beliau sebagai pelaku usaha yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari, sehingga informasi yang diberikan relevan dan sesuai dengan topik karya tulis. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan tersebut mencangkup beberapa aspek, seperti proses pemesanan bahan baku, cara pengelolaan persediaan, alur pelayanan kepada pelanggan, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Selama wawancara, penulis juga melakukan pencatatan untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan tidak terlewat. Melalui metode wawancara ini, data yang diperoleh bersifat primer karena didapatkan langsung dari sumber utama. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendukung pembahasan dan kesimpulan dalam karya tulis. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan informasi yang diperoleh lebih mendalam, lebih efisien, dan juga lebih faktual dalam sesuai kondisi nyata di lapangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem prasmanan secara umum mampu mendukung kecepatan pelayanan di kantin. Namun demikian, efektivitas pengelolaan pemesanan tidak semata-mata bergantung pada sistem pelayanan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor perilaku konsumen dan kesiapan tenaga kerja. Minimnya pengawasan menjadi faktor dominan yang menghambat efisiensi, karena dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah makanan yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima. Di sisi lain, pembagian peran antara petugas dapur dan petugas pengawas telah diterapkan oleh sebagai bentuk koordinasi kerja. Meskipun demikian, hasil wawancara mengindikasi bahwa koordinasi tersebut masih perlu diperkuat agar operasional tetap berjalan efektif pada kondisi tingkat kunjungan tinggi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alur manajemen pesanan di kantin nasi rames telah dirancang dengan cukup efisien. Melalui penerapan sistem prasmanan, kelancaran alur tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan menu, pengaturan pergerakan konsumen, serta efektivitas pengawasan. Hambatan utama dalam proses input pesanan berasal dari kurangnya pemantauan langsung saat mahasiswa mengambil makanan,
sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan. Adapun strategi peningkatan koordinasi tim telah diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas antara bagian produksi makanan dan bagian pengawasan, meskipun masih diperlukan penguatan komunikasi dan pengendalian proses secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih.